Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baru jatuh tempo di pinjol legal Indosat. Jenis penagihannya ini bisa membuat Anda nanti terjerumus ke dalam lingkaran setan pinjol. Kenapa seperti itu? Kalian boleh simakin videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan agar kalian tidak sampai melakukan hal ini lagi. Dan buat teman-teman yang selama saya membuat channel ini sudah selalu mensupport dan mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jika memang video yang saya sampaikan ini bermanfaat, boleh kalian sebarkan ke seluruh dunia, boleh kalian sebarkan ke seluruh media sosial kalian, ke seluruh kawan kalian. Karena saya yakin di luaran sana masih banyak orang yang saat ini sedang kesulitan karena terus-terusan berusaha merawat pinjaman online baik legal atau ilegal karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman bagaimana cara mengatasinya. Dan akhirnya suatu saat nanti ketika dia terus-terusan merawat pinjol tersebut, tahu-tahu endingnya gagal bayar dan semua yang dia miliki sudah hancur, sudah habis, sehingga bertimbul penyesalan yang luar biasa ketika semua yang dimilikinya sudah habis karena terus-terusan merawat pinjaman online tersebut. Oke, baru jatuh tempo di pinjol Indosat. Ini ada chat penagihan dari DC pinjol Indosat. Kalian boleh lihat di sebelah kiri saya. Chat yang pertama dikirim dari 081 253 202 299. Selamat pagi Bapak atau Ibu nasabah Indosat. Tagihan Anda sudah jatuh tempo hari ini, tolong dibayarkan dulu sebelum Anda berangkat kerja atau beraktivitas lainnya biar Anda tidak terganggu dan terbebani dengan panggilan otomatis. Silakan mampir dulu ke ATM, ke BRI Link atau buka aplikasi M-Banking Anda cuma 3 menit saja untuk membayarkan tagihan Anda yang sudah masuk jatuh tempo. Mohon kerjasamanya, terima kasih. Ini baru jatuh tempo di pinjol legal Indosat, baru jatuh tempo dan sudah dikirim seperti ini dan menyuruh nasabahnya ini untuk segera melakukan pembayaran, segera pergi ke ATM, ke BRI Link dan membuka aplikasi M-Banking dan cuma 3 menit katanya. Si DC pinjol memang sudah seenaknya nyuruh-nyuruh nasabah seperti ini. Kalau mau mengingatkannya, mengingatkan saja, gak usah nyuruh-nyuruh. Emangnya dia siapa nyuruh-nyuruh nasabah seenaknya? Kalau mau mengingatkan reminder itu boleh-boleh saja. Nama nasabah itu kan mungkin awal-awalnya dia selalu merawat pinjol tersebut, selalu membayar pinjol tersebut, tetapi karena keadaan ekonomi tiba-tiba berubah dan akhirnya tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut, ya apa boleh buat gitu kan. Kalau memang tidak mau membayar, solusinya hanya satu, yaitu gagal bayarkan. Tidak usah membayar dengan cara gali lubang, tutup lubang, tidak usah membayar pinjol dengan membuat utang baru. Seperti ini yang selalu disarankan oleh DC pinjol untuk segera mampir dulu ke ATM ya. Nasabah juga ngerti, mereka tahu, mereka kalau ada uang pasti bayar, kalau nggak ada uangnya gimana lagi gitu kan. Oke, ada chat penagihan yang kedua, silahkan kalian dilihat di sebelah kiri saya. Penagihan atau chat yang kedua dari DC pinjol Indosat juga. Dikirim dari 081 231 182 094. Apa yang membuat Anda ragu bayar tagihan? Padahal kalau sudah bayar lunas atau angsuran atau perpanjangan tenor atau waktu pembayaran, kami bisa promosikan Anda untuk dapatkan pengajuan kembali dan bahkan mendapatkan kenaikan limit. Kesempatan Anda sampai malam ini kami bantu untuk data tetap jadi prioritas di sistem kami dan disarankan untuk pelunasan agar kami bisa bantu dapatkan limit bagus jika ajukan pinjaman kembali. Mohon sekiranya jika tidak ada kendala malam ini dibayarkan agar data Anda akan tetap jadi prioritas kami Indosat. Bagi Anda yang mempunyai kendala dana, Anda bisa melakukan pembayaran perpanjangan untuk memundurkan jatuh tempo. Jadi setelah perpanjangan tenor Anda diundur 14 hari sehingga Anda tidak perlu lagi ditagih oleh kami. Oke, ini adalah chat WhatsApp dari DC pinjol Indosat yang menyarankan untuk melakukan biaya perpanjangan dulu, membayar biaya perpanjangan tenor selama 14 hari ke depan. Nah, ini perlu diketahui teman-teman buat yang belum tahu, yang baru pertama kali menggunakan pinjol manapun mau legal atau ilegal, dan kalau Anda disarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor, memundurkan jatuh tempo 14 hari ke depan, ini jangan pernah dilakukan. Karena kalau kalian membayar biaya perpanjangan tenor tersebut tidak mengurangi utang pokok. Utang kalian tetap dan kalian hanya membayar biaya perpanjangan saja untuk 14 hari ke depan.
Dan perlu diketahui biaya atau besaran biaya perpanjangan itu tidak kurang dari 25% dari hutang kalian. Contoh hutang kalian misalkan 1 juta rupiah, itu biaya perpanjangan itu tidak akan kurang dari 200.000 rupiah. Itu hanya membayar biaya perpanjangan tenor saja, hutang kalian tetap tidak berkurang. Jadi percuma 14 hari ke depan atau 7 hari ke depan kalian disuruh membayar biaya perpanjangan lagi tapi tidak mengurangi hutang pokok. Terus-terusan seperti itu dan akhirnya kalian dijadikan sapi perah oleh pinjaman online. Utang kalian tidak berkurang dan kalian terus-terusan harus kerja rodi membayar biaya perpanjangan tanpa mengurangi hutang pokok. Ini jangan sampai dilakukan, diancam apapun. Jika kalian disuruh untuk membayar biaya perpanjangan tenor, jangan pernah dilakukan. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan siapapun Anda yang saat ini pengguna pinjol Indosako atau pinjol yang lain, jika dikirim chat WhatsApp yang menyuruh membayar biaya perpanjangan tenor, jangan sekali-kali Anda mengikutinya. Itu akan menjerumuskan Anda dan itu akan semakin menggerus harta benda yang Anda miliki. Hutang Anda tidak berkurang dan harta benda Anda sedikit-sedikit terkikis dan akhirnya habis. Nanti setelah harta benda Anda habis tersebut, Anda akan menyesal dan baru sadar bahwa ternyata Anda sedang dimiskinkan oleh pinjaman online. Ini salah satu cara DC Pinjol untuk merayu Anda, mengiming-imingi Anda untuk membayar biaya perpanjangan tenor, tapi itu adalah salah satu cara untuk memiskinkan Anda secara perlahan-lahan. Dan Anda tidak akan sadar karena Anda takut ketika ditagih dan apalagi sampai takut didatangi DC lapangan. Dan jika hal ini terus dilakukan, suatu saat nanti Anda akan timbul penyesalan yang luar biasa saat semua harta benda kalian sudah habis dan hutang kalian tidak berkurang. Oke ya teman-teman, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman dan jangan pernah mengikuti apa yang disarankan oleh DC pinjaman online Indosako ataupun DC pinjol yang lain yang selalu menyuruh membayar biaya perpanjangan tenor. Nah, biaya perpanjangan tenor itu ada yang 7 hari ke depan, ada yang 14 hari ke depan, itu tergantung perusahaan pinjolnya dan besaran dari biaya perpanjangan tenor tersebut tidak sama. Yang pasti kalian harus tetap berhati-hati, jangan pernah mengikuti arahan DC pinjol untuk membayar biaya perpanjangan. Walaupun nama kalian atau skor kredit data kalian tetap bagus, tapi harta kalian akan habis. Oke ya, hanya mempertahankan data kalian agar tetap bagus di pinjol dan skor kredit tetap bagus di pinjol, tapi harta benda kalian tidak akan pernah ada yang tersisa lagi. Semoga ini menjadi paham buat teman-teman semuanya. Dan jangan sampai dibodoh-bodohi lagi oleh pinjaman online atau DC pinjol manapun. Karena ini adalah pembodohan agar kalian jadi orang yang paling miskin dari yang termiskin. Itulah konsep pinjaman online, memiskinkan semua nasabahnya. Oke teman-teman, demikian sharing ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, baik itu Anda memiliki utang piutang di pinjaman online, memiliki permasalahan hidup yang lainnya, memiliki permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini dan menurut kalian itu sangat berat, jangan lupa kalian untuk selalu meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya yakin dengan pertolongan Allah kalian akan segera terbebas dari segala macam permasalahan tersebut dan kalian akan segera diberi solusi dan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.